Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat bisa bangkit berdiri. Mari kita pujikan hanya dekat Allah.
tersanjung bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Oh, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami ada saat ini, kami berkumpul saat ini, kami rindu, kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena pemeliharaanmu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang kami rasakan, berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang kami boleh nikmati sepanjang tahun 2024 ini, dan kami boleh mengakhiri di tahun 2024 ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-Mu, karena segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah curahkan bagi kami ya Tuhan. Kami seberapa umat-umat-Mu yang ada saat ini, Tuhan, kami rindu Tuhan senantiasa menjamah kami, memberikan sukacita kepada kami, untuk kami memuliakan, untuk kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kesempatan yang indah Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah kami pakai sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ada beberapa saudara kami yang tidak hadir saat ini oleh karena kesibukan mereka, oleh karena mereka bepergian. Tuhan, tolong di dalam perjalanan mereka supaya mereka sampai di tujuan dengan selamat dan boleh kembali dengan selamat. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mungkin ada yang sakit, umat-umat-Mu Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan.
Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami senantiasa boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, like Tank LCD, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan senantiasa tolong dan Tuhan senantiasa urapi mereka semua, boleh melayani pekerjaan-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekudusan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, bawa kami dalam sukacita surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Mari kita sambung lagu pujian Ku Kan Terbang. bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu dan Ku menopang, bukan nama di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu
sembah Yesus menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, 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 haleluya, Sebentar kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kita sambung dengan lagu kita, Yesus yang ku percaya. Mohon semua penjemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita membuatku mengerti, ku berharga di matamu Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku dalam semua rencanamu Tuhan. Sungguh indah sungguh besar
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia. Di saat kami menghadapi persoalan, di saat kami menghadapi jalan buntu, di saat kami menghadapi kesulitan, Engkaulah tetap Allah, Engkaulah tetap kekuatan kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami mengalami kekuatan dan kami mengalami kemenangan di dalam Yesus. Kami ada di penghujung tahun dan kami mensyukuri kami sudah melewati itu semua. Kami percaya ketika kami masuk di tahun yang baru, Tuhan yang sama, Allah yang Ebenezer, Allah yang Immanuel itu tetap beserta dengan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas hadirat lawatanmu lewat pujian penyembahan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami. Ya, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat datang ketemu kembali dengan Bapak Samsi dari Jember. Selamat datang juga kepada Mas Boy yang bisa bersama-sama dengan kami saat ini bisa beribadah. Kami mengucapkan selamat Natal. Ada jemaat keluarga yang hari ini perjalanan ke Semarang, kiranya Tuhan sertai menerima cucu yang baru dari keluarga Bapak Gunawan, kiranya disertai Tuhan dalam perjalanannya. Tema Natal Ebenezer, bertumbuh, menang, dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya menyampaikan di dalam kita mengalami proses pertumbuhan, ada banyak hambatan, ada banyak rintangan yang harus dihadapi di dalam hal pertumbuhan. Mungkin kita pernah merasakan yang namanya kebuntuan rohani di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita merasa kita datang beribadah, kita datang, mungkin kita melayani, merasa hambar, merasa dingin, merasa suam-suam. Sehingga kita datang beribadah seperti biasa-biasa saja. Mungkinkah kita pernah mengalami hal yang seperti ini? Ini penghalang ya. Di dalam kita mengalami pertumbuhan rohani, di dalam kita mengalami pertumbuhan iman. Mungkin di dalam pelayanan kita merasa hambar. Jika kita sedang mengalami situasi kondisi seperti ini, kita perlu tahu apa yang menjadi penyebab. Nah, di sini akan saya sampaikan 3 penghalang di dalam pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, ini yang penghalang yang pertama itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ini yang bisa menguasai kehidupan setiap siapa saja, setiap orang. Dan kekhawatiran ini yang merupakan penghalang, penyebab kita mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, kita akan baca bersama-sama ya.
2 Timotius 1 ayat 7 berkata, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kekhawatiran itu datang karena ketakutan. Ada hal yang membuat kita takut, gelisah, sedih, dan cemas, dan kemudian membawa kekhawatiran. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita ada di dalam Yesus, di dalam Tuhan, di dalam kita mengalami proses pertumbuhan ini, dan penghalang yang pertama adalah khawatir. Apalagi kalau kita sudah mendengar berita apa yang akan terjadi di tahun yang baru, ada banyak tanda tanya. Mereka bertanya, mereka menghadapi, dan mereka akan mengalami tentunya banyak hal yang membuat cemas, khawatir. Tetapi di dalam Tuhan kita harus melenyapkan kekhawatiran, melenyapkan ketakutan. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, amin. Siapa yang tidak pernah cemas? Siapa yang tidak pernah khawatir ketika kita diperhadapkan dalam situasi, kondisi, keadaan yang tidak memungkinkan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kalau kita belajar di dalam tokoh-tokoh Alkitab, Abraham juga pernah cemas, khawatir hal keturunan. Daud juga pernah cemas, takut ketika menghadapi orang Filistin, ketika menghadapi Goliat, ketika menghadapi tantangan musuh yang ada di depan kita. Pengalaman dari Abraham, ternyata Tuhan ada. Tuhan memberkati melalui keturunan di usia lanjut. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas Daud menghadapi Goliat. Dan saya percaya kita nanti akan menghadapi tahun yang baru di 2025. Ada Goliat, ada Filistin, ada tantangan yang ada di depan kita. Tapi jangan sampai lupa ada Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya yang memampukan nanti kita menghadapi tahun 2025. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka kita tidak akan dapat fokus konsentrasi untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus dalam ibadah, kita tidak fokus untuk mencari Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Ingat, hanya dekat Allah saja kita tenang, kita kuat. Dia sumber kekuatan, dia sumber pertolongan. Ada hal-hal yang sering muncul ya di dalam pikiran kita ketika kita khawatir. Adalah pernyataan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah,
atas hal-hal yang ada di dalam hidup kita, yang kita alami, yang di depan kita. Jadi ada pernyataan-pernyataan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dibawa di dalam kekhawatiran, kita dikuasai di dalam kekhawatiran. Lalu apa yang dapat menghilangkan rasa khawatir itu, saudaraku? Apa yang dapat menghilangkan rasa khawatir itu? Jawabannya adalah iman. Ketakutan atau rasa khawatir akan melenyapkan kerinduan kita, hasrat kita kepada Tuhan. Namun ketika kita putuskan untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kita akan dibawa, kita akan ditarik kepada tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Semakin saudara dan saya berjalan di dalam iman, semakin kita akan kuat di dalam Tuhan. Jadi iman itu yang menentukan. Semakin kita berjalan di dalam iman, semakin kita akan kuat di dalam Tuhan. Iman itu sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak dapat kita lihat. Iman, apa yang tidak mungkin menurut pandangan, menurut prediksi, menurut kenyataan, aku tidak bisa dalam kondisi seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak Tuhan berdoa, ketika hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan berada di dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan dan doa itu menguatkan, kemudian ada iman dan penyertaan Tuhan itu dibuktikan, dinyatakan melalui mungkin peristiwa, keadaan yang kita alami. Saya percaya kita punya masalah sendiri-sendiri. Jadi yang pertama ini yang menghalangi untuk kita mengalami pertumbuhan adalah hidup di dalam kekhawatiran. Stop, berhenti untuk khawatir. Kita percaya kepada Tuhan, kita fokus, kita optimis. Tahun 2025 biar orang berkata, memang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan, keadaan semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kekhawatiran inilah yang membuat, yang menjadikan penghalang dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, yang menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani itu adalah berhala. Berhala itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya patung, dewa, atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Itu di zaman Taurat itu berlaku. Di zaman nenek moyang menyembah patung, menyembah pohon, membuat anak lembu emas itu ditulis di dalam kitab Keluaran. Dan ada banyak dewa-dewa, ada banyak ilah-ilah, ada wujud. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah berhala saat ini bisa menguasai kita, manusia. Berhala zaman sekarang, zaman modern ini bukan berupa patung, bukan berupa benda, tapi bisa berupa uang. Nah, itu jadi berhala. Gara-gara uang, banting tulang, siang malam, Senin sampai Senin,
bekerja, cari uang dan lupa Tuhan, menjadi ateis. Nah, yang jadi dewa itu adalah berhala uang. Bisa juga ambisi itu jadi berhala. Kalau kita berobsesi, kalau kita berambisi, terlalu kita berambisi, itu ambisi kita yang menjadi berhala. Pendidikan juga jadi berhala. Mengejar pengetahuan, mengejar kepandaian, mengejar kepinteran, pinter. Itu jadi berhala. Akhirnya karena mencari kepinteran, mencari kepandaian, karena yang diutamakan hanya pendidikan. Dan akhirnya apa? Nanti sudah tidak menghargai Tuhan. Kemudian jadi tinggi hati, jadi sombong, aku pinter, aku hebat. Tuhan tidak hebat. Nah, padahal Tuhan yang memberikan kepandaian dan kepinteran. Jadi berhala sekarang ini ya seperti ini. Karir, ya mungkin kita punya karir yang mapan yang baik, saudara yang dikasih Tuhan. Ini juga bisa jadi berhala yang bisa menguasai pertumbuhan, mengganggu pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Kekuasaan. Nah, sekarang ini banyak orang meraih kekuasaan, mencapai kekuasaan, berkuasa. Ya, di bidang politik, kalau orang-orang yang mengerti politik, itu ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Kalau memiliki kekuasaan, ya semua akan diatur. Menurut apa? Akhirnya kelompok. Akhirnya siapa yang menang, siapa yang hebat. Kita berdoa untuk Indonesia. Biar dijauhkan dari ambisi kekuasaan. Kalau punya prinsip seperti kekuasaan Yesus Kristus, dia seorang hamba. Dia seorang pelayan. Jadi pemimpin, bos besar itu baiknya belajar seperti Yesus. Dia menjadi hamba, jadi menjadi pelayan, dia taat bahkan sampai mati. Nah, kemudian apa? Berhala sekarang ini gaya hidup. Nah, gaya hidup, menerapkan hidup. Kalau gaya hidupnya gaya yang konsumtif, kalau gaya hidupnya gaya yang mewah, kalau gaya hidupnya tidak mengerti, menguasai tentang keberadaan, tentang kondisi, tentang kekuatan kita, ngikuti gaya hidup. Oh, aku ikut seperti ini, aku ikut seperti ini. Nah, itu juga kita dibawa kepada berhala. Jadi apa? Kita mengikuti. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan banyak yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Sesungguhnya untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya itu tidak salah. Namun menempatkan di atas kehidupan rohani kita adalah suatu kesalahan. Nah, saudara, berhala sesungguhnya tidak pernah ada. Kalau memang di dalam perjanjian lama itu kelihatan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi berhala adalah sesuatu yang bisa juga diciptakan melalui diri kita sendiri, melalui individu atau manusia. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari penyembahan berhala adalah kita harus meninggalkan, kita harus melenyapkan. Jika ada kita diperhamba, kalau kita dikuasai oleh sesuatu, televisi bisa juga. Kalau kita terikat dengan televisi, dengan acara-acara, ada di situ, kita akhirnya dikuasai. Berhala kita adalah televisi. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini berhala yang paling mudah, paling gampang itu HP. Kita tidak bisa lepas dari HP. Di mana-mana ada HP. Tidur bersama dengan HP, dibawa kamar mandi juga bawa HP, dikerja bawa HP, kemana-mana bawa HP. Memang alat komunikasi zaman sekarang ini HP. Tapi kalau kita dikuasai, ya
Akhirnya mereka yang mengontrol, kita tidak bisa mengontrol. Oleh sebab itu kita bisa menguasai. Jangan sampai kita dikontrol. Ya, kita bisa mengatur. Ya. Ada banyak ya media-media sosial ya yang bisa mengganggu kita. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesaksian saudara. Kemarin saya dapat WA dari teman saya namanya Mary Sumilat ya. Dia sudah berkeluarga dari Manado, teman dulu. Tahu-tahu di Messenger, di FB itu gak pernah telepon, gak pernah ngomong, tahu-tahu ngomong. Terus saya ditawari untuk dapat bantuan sosial PHK apa? PKH. Nah, PKH. Ya, saya akan mendapat uang 5 juta. Ya, nah terus saya disuruh kirim KTP, terus nomor-nomor itu akun. Ini nanti Bapak dapat nomor akun atau nomor apa, nanti kirim sama saya. Memang tak dulu ada nomor dari Facebook itu, mungkin kiriman dia. Ya, rupanya yang namanya Mary Sumilat ini tak telepon, gak diangkat. Saya ingin lihat orangnya. Nanti setelah saya kirim foto KTP, tak kirim KTP saya. Nah kemudian ini Pak bukti di transfer, tapi belum dikirim 5 juta. Saya kasih nomor rekening atas nama Adi Siswanto, mau dikirim 5 juta. Nah ini Pak, nanti sekarang Bapak transfer 550. Lah iki mulai. Tapi saya enggak transfer. Memang saya tes, tak biarkan saja. Habis itu KTP saya tak hapus, rekening saya tak hapus, tapi tak tunggu, tak biarkan. Kemudian, loh, mau dilanjutkan apa tidak ini? Maksudnya saya disuruh transfer 550. Kalau saya transfer hilang. Nah, ini pengalaman, ini peristiwa ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kami pernah sekali waktu dari BRI, tapi itu memang enggak salah, itu betul, memang itu masalah asuransi. Bapak karena sudah 50 sekian tahun menjadi anggota BRI, nanti Bapak akan mendapat apa itu loh, bantuan. Nah, ya maksudnya kalau ada mati atau apa itu loh, kecelakaan atau apa. Ternyata itu asuransi saudara. Nah kemudian Bapak ini nama tahu memang dari orang kerjasama dengan BRI itu memang live apa namanya itu asuransi BRI, ada hubungannya di BRI. Nah habis itu ternyata rekeningnya disedot 500 sudah. Itu per bulan bayar 500. Habis itu aku dimarahi sama tante, saya tanya sama orang BCA, ini saya juga pernah Om seperti itu. Ya itu memang betul, itu memang asuransi. Nah tapi kok gak ngomong asuransi loh, awalnya iki asuransi, kalau ngomong asuransi itu saya sudah tutup. Ya ini pengalaman saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, menyadari bahwa cita-cita atau keinginan kita bukanlah segala-galanya dan bukanlah Tuhan. Ingat, cita-cita, keinginan itu bukanlah segala-galanya. Kita semua punya keinginan, punya cita-cita, kita kerinduan, ingin yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, seperti tadi keinginannya itu 5 juta. Keinginannya itu bantuan, ujung-ujungnya ya kerugian. Jadi di sini Tuhanlah segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Kalau mungkin memang kita mengalami
kesalahan, kita perlu menyadari ini, dan kita perlu minta pengampunan kepada Tuhan, dan kita perlu bersyukur akan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita percaya, yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang sedang. Belajar bersyukur, belajar menikmati, menerima yang dari Tuhan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, kita menjalani hidup enggak khawatir, kita menjalani hidup merasa enak, tenang, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, yang penghalang untuk kita mengalami pertumbuhan rohani adalah kekhawatiran. Kemudian penghalang yang kedua untuk kita menghalangi pertumbuhan rohani kita adalah berhala. Bukan berhala zaman dulu, tapi ilah zaman ini. Ya. Kemudian yang ketiga yang membuat kita menghalangi pertumbuhan rohani adalah gangguan dari sekitar, dari sekeliling kita. Berhala-berhala tadi juga merupakan gangguan yang sering menggoda kita. Namun gangguan atau godaan itu belum tentu berhala. Gangguan dan godaan seringkali menarik seluruh perhatian kita. Jika kita tidak berhati-hati, lama-lama ini dapat dengan mudah kita menjadikan berhala. Nah, ayat mengatakan pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita yang baik, kita yang ada di dalam Tuhan, karena lingkungan yang bisa mempengaruhi kita, kita berubah setia, kita berubah dan kita mengikuti kehendak mereka, dan ini merupakan berhala ilah sekarang ini. Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan berhati-hatilah karena kita seringkali tidak menyadari. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita mengalami pertumbuhan. Kita ada di dalam pokok, kita ada di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, dan kita kuat, kita kokoh menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi sekitar yang membuat kita terbawa arus untuk tidak setia kepada Tuhan. Dan supaya kita jangan menyimpang, supaya kita bertumbuh, kita tetap berada di dalam realnya, di dalam tuntunannya, di dalam firman-Nya, karena firman itu yang menuntun, karena firman itu yang membimbing saudara dan saya supaya kita tetap ada di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat 2, mari kita melihat ya apa yang Paulus ajarkan mengenai hal ini. Marilah kita melakukan, dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekul, mikul salib, ganti sukacita,
yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini tertuju kepada Yesus. Karena apa? Yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, mikul, salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di situ ada tekun, mikul, salib. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemenangan, ada kemuliaan. Dan saya percaya di dalam perjalanan umat Israel melalui Mesir ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, tetapi endingnya adalah Kanaan. Nah, proses apa yang sedang kita alami hari ini? Masalah apa yang sedang kita hadapi hari ini? Ingat, ada lembah Kidron, ingat, ada Mesir, tapi jangan sampai lupa endingnya ada tanah Kanaan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sepertinya di Mesir, kita ada di padang gurun, inilah dunia. Tetapi Tuhan tidak terus membawa di dalam penderitaan. Tapi Tuhan Allah yang Immanuel itu, Allah yang Ebenezer itu, sampai di sini Tuhan menyertai kita, menolong saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita jemaat yang ada di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bertumbuh, kuat, menang, dan berdampak baik bagi orang sekitarnya, terlebih semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, akan menyanggupkan saudara dan saya. Bersyukur kita bisa melewati tahun 2024. Tinggal beberapa hari ini. Ini sudah tanggal berapa ini? 29, 30, 31, kurang 3 hari. 2 hari ya. Dan kita nanti di sini ada ibadah tutup tahun. Mari bersaksi, tiap keluarga mewakili keluarga, menyaksikan bagaimana Tuhan. Nanti dilanjut ya, tapi setelah itu kita akan berdoa seperti biasa di sini, mensyukuri tahun 2024 bisa melewati, yang lain tidak finish karena dipanggil Tuhan, dan kita siap masuk di tahun 2025. Harapan supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran, supaya kita dilepaskan dari berhala masa kini, supaya kita juga dilepaskan dari keinginan diri kita sendiri yang bisa menguasai. Kita kuat menghadapi gangguan sekeliling, kuat menghadapi tantangan yang membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Kami rindu jemaat Ebenezer semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan lepas dari pokok, jangan lepas ranting itu pada pokoknya, jangan lepas dari akarnya, dan akar itu yang terus, demikian juga kita terus berakar, bertumbuh. Firman Tuhan itu kekuatan saudara dan saya yang memampukan untuk mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan iman. Kalau sudah mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, itu endingnya adalah jasmani. Jadi kalau sudah rohani dipulihkan, jasmani akan dipulihkan. Kami rindu kita rohani dan jasmani dipulihkan, jemaat diberkati Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai, Allah yang maha kuasa,
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu. Kami dilepaskan dari kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Kami dilepaskan dari berhala-berhala masa kini. Kami dilepaskan dari gangguan sekitar yang membuat kita jauh, yang membuat kita mundur, yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita mau setia, kita mau tidak setia, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tapi biar kita menjadi anak Tuhan yang setia, mengiring Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus yang pelihara, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak percaya Tuhan, Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus yang oh Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Saatnya kita mengangkat tangan, kita menyerah kepada Allah yang berkuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuat. Dia besar, Dia mulia, Dia sanggup menolong kita. Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, sembah Dia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkati
Kuatkan kami anak-Mu, Engkau Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Eza, kami mengundang Bapak Daniel. Eza dan Allah untuk berdoa. Maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia. Esa dan Esa Allah Maha Kuasa. Bernanya Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Tuhan, kami kadang-kadang diliputi perasaan cemas, khawatir Tuhan. Kami kadang-kadang memperhalakan sesuatu Tuhan. Bahkan keadaan kami di sekeliling kami kadang-kadang membuat nyali iman kami lemah Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi Engkau memberikan roh kekuatan, kasih dan ketertiban kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menyimpan segala firman-Mu di dalam hati kami. Waktu kekhawatiran datang, waktu kami merespon firman-Mu, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pantang menyerah, kami pantang putus asa, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, 2024 telah berlalu Tuhan. Sementara kami akan menapak di tahun 2025. Kekuatan dan kasih Tuhan akan terus membayangi kehidupan kami, akan terus diberikan kepada kami Tuhan. Untuk Tuhan kami bisa berjalan beriringan dengan Engkau Tuhan. Ada satu kata yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, 2025 tidak akan menjadi sesuatu yang mudah. Tetapi justru disitulah kuasa Tuhan akan sempurna. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami condong kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami senantiasa Tuhan tinggal dalam area kebenaran firman-Mu. Karena saat kami tinggal dalam area kebenaran firman-Mu, ada kekuatan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami kuat cakap menghadapi segala situasi dan kondisi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi Bapak, agar kuasa firman-Mu menguasai kehidupan hamba-Mu Tuhan beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberikan kekuatan kepada Tuhan. Mari katakan bersama saya, amin. Oke. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
ku puji, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, ini WL-nya dari remaja, ini regenerasi, biar belajar nantinya untuk semakin pede di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya, tim BAW, semua yang dalam pelayanan diberkati Tuhan. Doakan, ini ada jemaat yang bepergian ke Semarang, keluarga Bapak Gunawan melihat cucunya. Ya, kiranya disertai Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang berulang tahun di bulan Desember diberikan sehat, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan. Pengumuman untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember diadakan jam 8 hari Selasa. Jadi sekalian kita ada di gereja jam 8 sampai jam 12 nanti. Jadi habis ibadah ada kesaksian-kesaksian, kemudian kita doa tutup tahun. Jadi enggak usah pulang, langsung di gereja, kemudian perjamuan kasih. Enggak tahu apa yang dimakan nanti, ya lihat saja nanti. Biasanya jemaat mereka bawa makanan, enggak tahu apa yang dibawa, ya nanti supaya siapkan saja nasi, ya nggak mungkin ya kok nasi saja yang disiapkan, nanti yang lain-lain biar diisi jemaat, ya gitu aja. Kalau misalnya nggak ada yang bawa, ya makan nasi saja. Ya, tapi kita percaya pasti nanti ada lain-lainnya. Ya, yang penting kita doa mengakhiri tutup tahun dan akan masuk di tahun baru. Kemudian di ibadah tahun baru dan perjamuan kudus sekaligus pembagian ayat emas itu hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, ibadah pertama dan perjamuan kudus pertama itu diadakan jam 6 sore. Ya, jadi jam 6 sore. Kalau pagi enek sing melekan, ya jadi diadakan jam 6 sore. Nanti diingatkan di grup Ebenezer. Ya, kemudian ya nanti kita Januari Pak Samuel sudah siap untuk menggarap galvalum atap dari galvalum nanti supaya tempat parkir nanti sudah tertutup. Ini juga berkat Tuhan dari pemerintah sudah dibelanjakan dan tinggal hanya untuk ongkos tukang saja, tukang galvalum saja. Ya, enggak tahu nanti cukup atau tidak. Ya, kalau enggak cukup terpaksa nanti ambil uang kas atau enggak usah persembahan ekstra, tulis saja persembahan untuk pembangunan. Bagi siapa yang tergerak untuk beli semen, untuk bayar tukang kami serahkan kepada Bapak Nardi. Sudah kapan mulai saya serahkan Bapak Nardi. Yang penting untuk ongkos tukangnya dan beli semennya sudah ada, karena saldo Natal ada 1 juta ya. Nah, 1,50 juta, 1 juta punjul sak semen. 1 juta punjul sak semen. Ya, rencananya ngelepoh yang samping, kalau bisa nutut nanti kanan kiri dilepoh itu nanti. Ya, kanan kiri di Mas Yusak juga temboknya itu nanti dilepoh biar rapi.
Ya, manut. Tapi kalau di Lepo ya bagus. Semua ya sini yang utara juga pasang galvalum sama. Tapi tergantung duitnya. Kalau misalnya nanti tukangnya kurang, ya nanti ya tapi kurang gak akeh, paling antara 1 juta. Soalnya dibagi untuk anggaran sarana prasarana sudah dibelanjakan, saya serahkan, saya kasih Victor itu 15 juta kurang lebih ya. Ya 15 juta untuk sarana prasarana berapa? 14,5. Sakjane kurang power supply-nya. Ya power supply-nya harganya itu 500. Nanti tambah komputer, jadi nanti untuk live streaming sudah bisa. Kemarin sudah datang perangkat komputernya sama sound card. Ya, sudah datang. Ya, harganya itu ya jut-jutan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang sesuai dengan proposal anggarannya untuk renovasi dan sarana prasarana. Jadi biar jemaat ikut andil, yang mungkin ada berkat silakan mungkin bantu semen atau mungkin apa, ongkos tukang ya. Jadi nanti ongkos tukang juga ya saya serahkan nanti sama Pak Nardi bagaimana baiknya yang mengatur. Yang jelas paling tidak 2 orang ya, jangan sendiri Pak Nardi, cari teman 1 ya. Ini pengumuman, mungkin ada yang disampaikan ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Mas Boy, ada di Tertek Pare. Waktu itu kami berdoa dalam keadaan apa yang dialami dalam perusahaannya, tapi diselamatkan Tuhan, yang penting selamat ya. Sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagi. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan. Kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, jalan buntu dibukakan jalan, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, disehatkan. Keluarga Bapak Gunawan sertai dalam perjalanannya ke Semarang, pergi pulang dengan selamat, lindungi malaikat surga menjaganya. Demikian juga yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, tim PAW, diurapi, dipakai Tuhan semakin hari, semakin haran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan ini dipersembahkan, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencariannya, supaya semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan ibadah tutup tahun, ibadah awal tahun, kesaksian dan ibadah perjamuan kudus pembagian ayat emas. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Mari kita akan jalani sepanjang minggu di akhir tahun yang tinggal beberapa hari ini. Kita tetap diberi sehat kuat, damai sejahtera sukacita menyertai kita. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.